Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan mahasiswa semuanya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kita, untuk mengabdikan diri kepadanya. Salah satu cara kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan terus mencari ilmu, menuntut ilmu, menambah ilmu, memperdalam ilmu, dan mengamalkan ilmu, serta tidak lupa untuk selalu menyebarkan ilmu itu. Baiklah para mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini, di pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang talak. Ya. Sebagaimana bisa dilihat dalam RPS, bahwa pertemuan keempat membahas tentang talak dan poligami, atau cerai dan poligami, yang itu masih ada sangkut pautnya dengan materi yang ketiga. Namun ini mohon maaf, mungkin nanti pembahasan kita akan menyinggung pada masalah fikih pokoknya atau fikih induknya, meskipun kita larinya adalah pada masailul fikih, ya, problem-problem yang lebih cenderung pada problem kontemporer, atau kalau bahasanya fikih waqi'nya, atau kalau bahasa mudahnya itu kasus fikih kekinian, ya. Baiklah para mahasiswa sekalian, langsung saja dalam pembahasan ini, seolah-olah kalau kita lihat temanya kayak nggak nyambung. Masa membahas masalah talak tapi dikaitkan sama masalah poligami, ya. Ada apa sebenarnya di sini? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai keterkaitan antara talak dan poligami, tentu kita harus membahas dulu mengenai definisinya, ya, atau pengantarnya, sehingga kita tahu sebenarnya larinya pembahasan kita itu mau kemana, ya. Oke, definisinya dulu. Talak berasal dari kata al-itlaq, yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan, itu talak. Kalau bahasa Indonesianya sering disebut dengan cerai. Orang Jawa nyebutnya dengan pegatan, ya. Kalau bahasa Arabnya itu talak, ya, atau tolak, karena dari kata atau dari huruf tolak. Nah, jadi talak itu melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Tentu perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Mengapa saya katakan menggunakan bahasa pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan? Dikarenakan di belahan dunia lain ada sebuah pernikahan yang dilakukan bukan oleh laki-laki dengan perempuan, tapi pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki. Ada pernikahan perempuan dengan perempuan. Maka dalam pertemuan ini kita tegaskan, dalam pandangan Islam, pernikahan itu haruslah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi antar gender,
Gitu. Nah, kemudian berikutnya masalah poligami. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani poligami itu, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Maksudnya lebih dari seorang itu salah satu pihak itu bisa menikahi lebih dari satu. Ya, itu. Nah, oke, kita kembali lagi pada masalah talak atau cerai. Ini meskipun lari permasalahan kita bukan pada ini saja ya. Talak itu terbagi menjadi menjadi dua ya. Talak menjadi dua. Yang pertama talak roj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami, di mana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah, tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak atau cerai. Ini mohon maaf sedikit kami mengingatkan bahwa talak itu hukum dasarnya atau hukum asalnya, talak itu atau yang berhak mentalak itu adalah pihak suami. Ya, pihak suami. Hukum asalnya seperti itu. Nah, dalam kasus berikutnya, talak itu terbagi-bagi ternyata. Ada talak roj'i, ya. Kemudian ada juga talak ba'in. Tadi talak roj'i sudah saya jelaskan. Nah, yang berikutnya adalah talak ba'in. Talak ba'in itu terbagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sugro dan talak ba'in kubro. Talak ba'in sugro, yakni talak yang tidak boleh dirujuk meskipun dalam masa iddah, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya. Nah, sebenarnya para mahasiswa sekalian, talak ba'in ini nggak boleh kembali. Ya, maksudnya nggak boleh nikah kembali. Beda sama talak roj'i. Kalau talak roj'i itu suami istri bisa rujuk, ya. Rujuk itu kembali selama masih dalam masa iddah. Nah, tapi kalau jatuhnya pada talak ba'in, ya talak ba'in itu nggak bisa rujuk, tetapi boleh akad nikah baru, atau kadang orang nyebutnya dengan bangun nikah. Jadi ya melalui akad lagi, ya melalui ijab dan qabul dan lain sebagainya. Tapi ini bisa, ya suami istri bisa menjadi satu keluarga lagi meskipun dia jatuhnya pada talak ba'in, tapi talak ba'in sugro. Nah, kasusnya seperti apa talak ba'in sugro ini? Talak ba'in sugro itu umpama ada pasangan laki perempuan nikah, setelah nikah cerai sebelum mereka melakukan hubungan badan. Ya, qabla dukhul, ya di sini saya tulis sebelum dukhul. Dukhul itu berhubungan badan atau jima. Nah, ketika umpama ada laki-laki perempuan nikah dan belum sempat dukhul, ya belum sempat berhubungan badan, kemudian kok cerai, ya langsung cerai langsung talak 3 sekaligus, ya. Nah, di kemudian hari mereka bisa bangun nikah lagi, ya bisa nikah lagi, tapi bukan rujuk lah ya, bangun nikah yang baru. Itu talak ba'in sugro. Nah, kemudian ada talak ba'in kubro. Talak ba'in kubro itu adalah ya talak yang tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain. Nah, ini yang berat. Ya. Talak ba'in kubro ini laki-laki atau suami istri yang sudah cerai, sudah jatuh talak 3, sudah pernah berhubungan badan, mungkin sudah sampai punya anak. Dia ini tidak bisa satu keluarga lagi sebelum pihak
mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain, kemudian sampai berhubungan badan, istilahnya ya layaknya hubungan suami istri, saling menyayangi, saling mengasihi, kemudian cerai. Cerainya bukan dikarenakan mainan ya, cerai sah, kemudian dia barulah boleh nikah lagi dengan mantan suaminya yang dulu. Tapi dalam hal ini perlu diingat, pernikahan istri atau pernikahan mantan istri itu nggak boleh direkayasa. Ya, nggak boleh direkayasa. Umpama kamu karena sudah terlanjur cerai dan kepingin kembali satu rumah lagi, pengen nikah lagi, dan buat rekayasa. Yang perempuannya kamu nikah ya sama laki-laki itu, tapi setelah nikah kamu jangan ngapa-ngapain ya. Nanti minta cerai, setelah cerai baru kita nikah. Nah itu nggak boleh, itu rusak namanya ya, pernikahannya nggak sah. Nah ini hati-hati bagi kaum laki-laki. Nah, oke. Kemudian berikutnya ada istilah khulu' dan fasah. Apa sih khulu' itu? Ya. Khulu' ialah talak yang dijatuhkan suami karena menyetujui atau memenuhi permintaan istrinya dengan jalan sang istri membayar tebusan. Maksudnya tebusan di sini menggantikan mas kawinnya. Itu maksudnya tebusan. Nah, di sini para mahasiswa sekalian, tadi di awal saya mengatakan hukum asal talak, cerai itu ada pada pihak suami. Suami mengatakan kamu saya cerai, kita pisah, itu sah, tercatat kalau yang ngomong suami. Tapi kalau yang ngomong istri tidak sah, tidak diakui dalam agama. Nah, lalu bagaimana kalau ini kemudian kita mulai mengerucut pada tema kita, yaitu mengenai talak dan poligami. Lalu bagaimana ketika ada sebuah keluarga yang kemudian suaminya nikah lagi, kemudian istri pertamanya nggak terima, kemudian istrinya itu kepingin minta cerai, apakah boleh? Nah, apa yang dilakukan oleh istri itulah yang namanya khulu. Khulu itu sang istri minta atau istilahnya gugat cerai. Ya. Jadi istrinya minta lewat pengadilan agama atau minta suaminya untuk menceraikannya. Nah, ini namanya khulu. Lalu hukumnya apakah boleh khulu? Boleh. Namun dalam fikih sebenarnya, dalam fikih ini masalah khulu ini ya macam-macam. Dalam satu kondisi bisa menjadi wajib, dalam satu keadaan bisa menjadi makruh, dalam satu keadaan bisa menjadi mubah, dilihat kondisinya. Istri boleh mengajukan gugat cerai kepada suami, minta ditalak, boleh dengan syarat. Kalau keadaannya suaminya umpama berbuat kasar atau murtad bahkan, nah khulu itu bahkan bukan lagi boleh, bisa saja jatuh pada wajib ya, agar atau dalam rangka menjaga agama dari pihak istri ya. Istri nggak mau punya suami yang murtad, suami yang sudah nggak mau beribadah, suami yang ya telah melanggar aturan-aturan agama, maka istri wajib untuk melakukan khulu. Lalu bagaimana kalau kasus atau problemnya disebabkan karena suami poligami? Nah, di sini harus dilihat dulu suami itu melakukan poligami apa sebabnya. Dalam rangka menolong seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau ada faktor lainnya ya. Kembali pada hukum asal khulu itu boleh, maka silahkan menggunakan alasan-alasan mengapa melakukan khulu itu ya. Itu maka perlu
fahami bersama bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Oke, saya lanjutkan sedikit ini penjelasan masalah fasakh. Fasakh ialah jatuhnya talak oleh keputusan hakim atas dasar pengaduan istri setelah hakim mempertimbangkan kelayakannya, sementara suami tidak mau menjatuhkan talak. Nah, umpama seperti ini, ada suami istri nikah sah dalam satu keluarga, kemudian suaminya melakukan hal yang nggak baik, melanggar aturan agama, istrinya minta cerai, tidak mau, ya, istrinya sudah melakukan khulu, ya, istrinya minta pada suaminya untuk menceraikannya, ternyata suaminya nggak mau menceraikannya, ya, suaminya nggak mau menceraikannya, maka bisa melalui pengadilan agama. Kemudian pengadilan agama lah yang memutuskan bahwa pernikahan itu dinyatakan telah cerai atau talak. Nah, hal ini disebut dengan fasakh, rusak. Silahkan dibuka dalam surat An-Nisa ayat 58. Nah, disinilah para mahasiswa sekalian, perlunya kita mencermati masalah munakahat ini. Ya, masalah munakahat itu sangat luas sekali pembahasannya, sangat pelik, ya, sangat pelik sekali. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia, belum lagi di luar Indonesia, ya, di negeri-negeri yang mengatakan diri sebagai negara sudah berperadaban, ternyata norma-norma bersosial, norma-norma kemanusiaan ternyata hancur. Ya. Ada yang mereka tanpa nikah tapi sudah berhubungan badan, sudah satu rumah. Ada yang nikah tapi nikahnya ya lintas agama. Nah, hal-hal itu sangat harus harus kita ketahui semuanya, harus kita ilmui agar kita itu tidak salah. Karena ketika kita salah bisa berakibat fatal, sangat berbahaya, ya, itu. Maka disinilah pentingnya memperdalam ilmu. Kalian sudah semester 6, tentu sudah saatnya untuk berumah tangga, ya. Mungkin sudah ada merencanakan, ya, sudah merencanakan nanti tahun ini, bulan ini, ya, mau menikah. Sebelum nikah terlaksana, kuasai dulu, pelajari dulu masalah munakahat. Itu, ya. Saya kira untuk pertemuan ini Bapak cukupkan sekian. Sangat simpel sekali. Silahkan materi tambahan, banyak-banyak membaca buku, jurnal yang berkaitan dengan masalah materi-materi kita ini, agar ilmu kalian semakin bertambah dan barokah. Bapak hanya mengantarkan lewat kesempatan ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat grup, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Bapak cukupkan sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.